Harus ada kasus yang besar misalnya. Jadi menjadi kasihan Pak, karena Ya kasihan terutama lah. kita miris pada orang-orang yang punya prestasi Pak Mahfud, Ya. yang mestinya bagi anak bangsa itu semacam inspirasi untuk mereka ngikutin. Katakanlah misalnya kita bicara di kasus tadi Pak, ada Tom Lembong misalnya, seorang investment banker terkenal Pak. Ada Ibu Ira Puspadewi yang sebelum jadi dirut ASDP masuk ke BUMN, dia salah satu pucuk pimpinan di perusahaan multinasional. Ada Nadiem Makarim, anak muda hebat gitu Pak, yang menjadi investment juga di internasional. Ada Ibam misalnya Pak ya, anak muda yang figur penting dalam dunia IT, dan jadi administrasi publik. Figur-figur seperti ini kebijakannya lalu dikriminalisasi gitu, atau dianggap salah. Lalu kalau kesimpulan kita, negara ingin mengirim pesan apa kepada mereka, kepada kita semua? Kenapa orang-orang seperti itu akhirnya terkena gitu Pak? Apa yang bisa kita lihat? Negara atau aparat penegak hukum itu mengirim pesan apa kepada kita? Saya tidak melihat itu pesan negara. Kalau pesan negara itu konstitusi. Dan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh mengkriminalisasi orang, tidak boleh mengkriminalisasi kebijakan. Kalau sebuah kebijakan bermasalah, itu diselesaikan namanya APIP. Aparat pemeriksa internal pemerintah dulu, begitu. Nah, yang ini sudah diperiksa APIP lah, yang punyanya Nadiem ini, kan sudah diperiksa oleh BPKP. Persis. Minta pendampingan ke LKPP. Kan sudah tanya ke harganya layak enggak. Lalu minta pendampingan ke kejaksaan macam-macam. Kok tiba-tiba di APIP-nya dulu gimana? Kan APIP-nya dulu dong yang diperiksa. Kalau gitu. Ketentuannya sekarang kalau ada kebijakan itu harus diselesaikan di APIP, nggak boleh langsung penegak hukum. Itu aturan. Sudah. Lalu menjadi pertanyaan publik, terutama teman-teman di media sosial. Ini kok yang didakwa konsultan, bukan pejabat pemerintah, memberikan rekomendasi, itu pun dalam persidangan kelihatan tampak bahwa dia tidak merekomendasikan, tapi tetap memberikan masukan supaya itu bisa jalan. Sementara pemerintah yang pejabat pembuat komitmen itu tidak diapa-apakan sama sekali, tidak menjadi tersangka. Kan lagi-lagi orang menjadi pertanyaan, ini gimana sih sidangnya gitu? Mestinya kan pejabat pembuat komitmennya nih yang diburu dulu. Bagaimana bisa terjadi ini? Bagaimana kok ini? Pak. Kenapa angka ini begini ya? Dari mana gitu? Kok tiba-tiba masuk karena dulu yang buat kebijakan menteri dan penasehatnya si Ibam gitu kan? Kira-kira kalau disederhanakan. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya. Mudah-mudahan keadilan bisa turun. Karena dulu keadilan juga bisa turun mendadak ya, bisa berubah mendadak. Kasus apa tuh yang buat videografer tuh?